Saya kembalikan dulu oleh-oleh terpenting yang dibawa Nabi dalam Isra Mi'raj. Yang kita sering ingat-ingat, dalam bahasa Indonesia diperingati, diingat-ingat. Ingat itu supaya sadar, supaya paham tentang pentingnya yang diingat, dihadirkan ingatan itu, kalau perintah dilaksanakan, kalau larangan ditinggalkan, kalau kenangan itu disyukuri. Ya kan? Ingat gak kita pernah ketemu kemarin? Wah, ingat tuh. Ternyata memori itu memori keindahan, kan saling ngobrol, senang, kan disyukuri kan? Ya, ingat gak yang saya perintahkan kemarin? Begitu ingat, siap laksanakan, kan? Ingat gak yang saya katakan kemarin? Dilarang, oh jangan lakukan lagi. Ya, mengingat tuh begitu. Jadi memperingati itu mengingat momentumnya, bukan sekedar kita ya datang, duduk, makan-makan, tertawa, pulang. Memperingati itu mengambil forumnya, ya, menjadikan forum itu, menjadikan momen itu untuk mengenang dan apa yang harus dilakukan dalam kenangan itu. Ya, memperingati perjuangan kemerdekaan 17 Agustus. Bagaimana kita memperingati, mengingat momen kemerdekaan itu diraih dengan apa? Sehingga kita bisa mengekspresikan syukur kita lewat kenangan itu. Memperingati Isra Mi'raj artinya mengingat peristiwa Isra Mi'raj itu, apa saja yang penting dari peristiwa itu untuk kita hadirkan di masa kini. Nah, sifat penghadiran itulah yang menjadikan kita mengevaluasi lagi. Selama ini benar nggak? Ya, melakukan apa yang Allah hadiahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Baik. Nah, sekarang kita coba jabarkan 3 poin saja di sini. 1, kenapa harus sholat? Ya. Kedua, apa manfaatnya sholat? Ketiga, bagaimana cara sholat yang benar? Oke? 1, kenapa harus sholat? Ini langsung dijawab sendiri oleh Allah dalam Al-Quran di surah yang kedua, Al-Baqarah, di ayat ke-45 sampai 46. Nanti kalau belum yakin, dibalik keimanan kita oleh Allah ditanya, iman nggak, yakin nggak? Disebutkan lagi imannya, ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 153. Yuk kita percepat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika engkau mengalami, merasakan satu kesulitan dalam hidup, ya, maka terima dulu itu sebagai ujian. Terima dengan sabar. Karena tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Itu 1 dulu. 2, nanti dijawab di Al-Baqarah itu, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidak ada orang diuji kecuali, ini poinnya, sesuai dengan maslahat dan kadar kemampuannya. Jadi Allah jabarkan sifat ujian itu sesuai dengan maslahat kita. Maslahat itu kebaikan yang bisa kita dapatkan dari itu. Ya, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misal, kita ingin jadi apa nih? Ya. Sifat hidup itu kalau ingin mendapatkan sesuatu, pasti melewati ujian. Anak kecil mau sekolah, ingin pintar. SD ada ujian nggak? Ada. Mau ke SMP ada ujian nggak? Ada. Jadi standar itu kalau kita menginginkan sesuatu, pasti diuji. Mobil itu bagaimana kelihatan kuatnya? Diuji kan? Tabrakin dulu, baru kemudian jadi sesuatu. Di semua sifat kehidupan itu, kalau ingin mendapatkan kualitas, pasti diuji. Nah, ujian itu bentuknya masalah. Itu poinnya. Jadi kalau kita sedang mendapatkan masalah, sedang mendapatkan ujian, ini pokok pentingnya, artinya ujian itu Allah hadirkan kepada kita, 1, untuk membuat kehidupan kita lebih berkualitas, 2, untuk mewujudkan apa yang selama ini kita harapkan. Jadi kita berdoa apa, dikirimlah oleh Allah ujian untuk mengabulkan doa itu supaya kita kuat menggapainya. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung dapat. Ya Allah, saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen hafal Quran. Mungkin nggak begitu berdoa langsung hafal? Tidak kan? Pasti menghafal dulu kan? Dalam menghafal itu ada ngantuk, ada malas, ada waktu, ya, ada capek, ada lelah. Itulah ujian.
Sebab kalau tidak ada itu, tidak ada kesungguhan. Kalau Allah tidak menciptakan malas, tidak ada giat, rajin. Itu nggak ada. Kalau Allah tidak menciptakan masalah, nggak ada sabar. Ibu mungkin nggak tiba-tiba bilang sama suaminya, sabar ya mas ya, tapi nggak ada apa-apa. Kan nggak mungkin. Ya. Jadi ujian itu diciptakan sebetulnya untuk mengabulkan permohonan kita selama ini. Cuman kadang-kadang kitanya nggak sadar. Waktu minta itu Allah jawab. Untuk menguatkan keadaan kita dikasih ujian supaya lebih serius. Itu yang dimaksud Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Ya, ketika Allah menyampaikan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa Anda duga mudah sekali menggapai kesuksesan yang diharapkan? Jannah itu jangan selalu diartikan surga di akhirat. Karena jannah itu asalnya kesuksesan yang belum tampak. Ya, kesuksesan puncak kita di akhirat disebut dengan jannah karena belum tampak sekarang. Surganya belum tampak karena itu disebut dengan jannah. Nah, apa yang kita inginkan itu kan belum kita lihat. Ya kan? Saya pengen punya mobil baru. Saya nggak perlu sebut ya namanya supaya tidak endorse gitu ya. Ini kan live nih. Saya pengen punya mobil baru. Mobilnya sudah ada belum? Belum, karena belum tampak disebut jannah. Ya, kata Allah tuh begini, nggak mungkin kamu dapat mobil itu ujuk-ujuk langsung datang. Ujuk-ujuk bahasa Rusia tuh apa? Tiba-tiba dia. Tiba-tiba ya Allah pengen mobil datang, nggak mungkin. Ya, dulu orang Arab yang paling kaya itu bukan yang punya unta banyak, itu biasa. Bukan yang punya kambing banyak, itu biasa. Kalau dia punya kebun, bisa ngalirin air, ada oasenya. Ya, ada kebunnya rindang, itu baru orang kaya. Karena itu setiap orang Arab tuh selalu berharap saya punya kebun. Ya, kebun. Di padang pasir ada kebunnya gimana gitu. Belum tampak kan? Maka dari itu ketika mereka punya kebun, itu orang kaya betulan. Jadi tandanya orang Arab dulu sampai sekarang. Bahkan kalau ingin lihat orang terkaya, itu yang punya kebun tuh. Karena itu dalam bahasa Arab, jannah itu sering diasosiasikan, digambarkan sebagai kebun. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ternyata ke Indonesia yang punya kebun belum tentu kaya. Ya kan? Nah, jadi jannah itu kalau kita tarik, makanya kenapa kita ngaji salah satunya selain Yasin surat Al-Kahf setiap Jumat. Yasin malamnya, Al-Kahf paginya. Di surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah untuk dipelajari. Di antara yang 4 itu terjadilah dialog 2 sahabat. Sahabat yang kaya dengan sahabat yang biasa. Sahabat yang kaya itu bangga dengan kekayaannya, disebutkan jannah di situ. Ya, sebutkan apa? Jannah. Jadi jannah itu tidak harus selalu dipahami dengan surga. Surga itu disebut jannah, kesuksesan tertinggi, puncak yang belum kita raih karena belum tampak. Jadi kalau kita mengharap di kedudukan saya pengen pangkat naik, pangkatnya belum ada tuh sekarang. Bintangnya masih di langit, belum turun. Pengen kedudukan kan belum tampak kan? Nah, itu jannahnya. Saya pengen sukses usaha tuh, ngitung-ngitung. Tapi kan hitungannya angka, wujudnya belum ada. Itu jannahnya. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga begitu mudah sekali mendapatkan kesuksesan yang Anda harapkan itu? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Anda belum melewati ujian-ujian yang Allah siapkan untuk mendapatkan itu, yang harus dilalui dengan kesungguhan dan kesabaran. Nah, jadi kesuksesan itu tangganya adalah tangga persoalan. Gitu. Yang menemukan lampu siapa tuh? Ya, Thomas Alva Edison kan? Berapa kali percobaannya sampai jadi lampu? Sampai seterang ini tuh. Kalau nggak ada lampunya kelihatan gantengnya tuh. Hah? Berapa kali percobaannya? Semua orang tuh melewati fase-fase itu. Nggak mungkin tiba-tiba ada di posisi kesuksesan tanpa melalui tangga-tangga ujian. Nah, ujian tuh bentuknya masalah. Jadi yang mau saya sampaikan tuh begini. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Itu. Quran surah 2 ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup pasti akan menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Minal khauf, khawatir. Wal ju' lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal. Wat thamarat, ya,
Ada yang pasang tender usaha, tiba-tiba berhasil tapi diambil orang. Kedudukan diserobot orang, harta diambil orang. Manen sudah mau jadi, durennya sudah siap-siap, besoknya malamnya udah hilang. Nah, itu gambar ujian itu. Wabasyiris sabirin. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang sabar itu orang yang tahu, yang paham ketika melalui ujian itu, oh ini Allah sudah siapkan. Itu untuk saya. Jadi standarnya begini, kalau sedang ada masalah harusnya senang. Karena apa yang kita minta sedang dipercepat pengabulannya. Saya kan minta sesuatu, jalannya mesti lewat ujian. Kan nggak mungkin tiba di sini kalau nggak lewat jalan. Ya, kadang-kadang mulus, begitu mau belok kan, lubangnya banyak kan? Gejlagat lu gitu kan? Ya kan? Baru nyampe ke sini kan? Tapi kalau sudah nyampe enak kan? Gitu. Nah, itulah hidup. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana cara mengondisikan hati kita sadar? Supaya saat muncul ujian itu, kita merasakan kesadaran bahwa oh ini jalan sukses saya. Allah kirimkan buat saya, bukan buat yang lain. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita lihat-lihat, masalah tiap orang kan beda-beda ya. Tapi intinya sama kan masalah? Intinya kepikiran juga kan? Ya kan? Ya, kalau masalah kan nomor 4 ya. Ya kan? Kan berpikir itu ada 4. Ada berpikir, sedikit berpikir, tidak berpikir, pikiranun. Gimana? Masalah itu kan pikiranun kan? Yang dipikirkan kan? Ya, semuanya sama, intinya berpikir. Di perusahaan yang besar, yang kecil berpikir. Ya. Yang sedang ujian berpikir. Kadang-kadang sama-sama pusing, pusingnya sama, tapi bentuk ujiannya beda-beda. Yang paling menarik itu, ujiannya beda sesuai kadar kita. Nggak mungkin level direktur diuji dengan level pegawai bawah misalnya. Itu mustahil. Tapi sama-sama pusing juga. Ya, pegawai belum gajian pusing. Direktur proyek belum lancar pusing. Pusingnya kan sama kan? Tapi wujud ujiannya beda. Karena sesuai dengan maslahat kita. Itulah la yukallifullahu nafsan illa. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Supaya saat diterima itu ada ketentraman dalam jiwa. Dan ketentraman itu melahirkan kesadaran. Oh, ini kan yang saya minta. Nggak mungkin ujian ini tiba-tiba muncul di hadapan saya kalau saya nggak pernah berdoa. Coba siapa yang pengen kaya, pernah berdoa minta sukses. Terus Allah kasih jalannya. Nih, lewatin dulu ini. Yang paling aneh kan begini, minta begitu dikabul marah. Kenapa harus saya ya Allah? Kan maneh tadi doa gitu. Kan kamu yang minta tadi, kenapa ketika dikasih bilang kenapa harus saya ya Allah? Ini kan aneh sebetulnya. Ya? Jelas ya? Nah, supaya menghadirkan suasana itu, solusinya apa? Itulah hadiah Isra Mi'raj. Makanya perjalanan Nabi sebelum Isra Mi'raj itu melalui persoalan-persoalan dulu. Supaya sadar hidup itu nggak ada yang lurus terus. Tidak ada yang nyaman terus. Ya, Nabi itu sebelum Isra Mi'raj itu apa peristiwanya? Diganggu di Mekah. Lalu berharap di Taif itu ada pelindung. Karena Taif itu, maaf, secara landscape itu apa ya? Gambaran kotanya itu lebih maju, ekonominya lebih maju, supaya diharapkan orangnya lebih berpendidikan. Jadi begitu datang ke situ disambutnya baik. Ternyata alih-alih baik, nyampe ke Taif, kalau di Mekah dilempar dengan kata-kata, dituduh, dicaci, dimaki. Ke Taif dilempar dengan batu. Nabi terluka. Anak angkat beliau terluka juga, Zaid. Istirahat, datang malaikat 2 turun. Ya Muhammad ya Rasulullah, kama qala, ya Rasulullah, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu minta kepada Allah supaya kami ini diperkenankan mengangkat 2 bukit untuk menghimpit orang-orang yang telah melukaimu ini. Apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. La fa innahum qaumun la ya'lamun. Mohon jangan lakukan, karena mereka melakukan itu kepadaku karena belum tahu saja tentang aku. Bukan karena benci. Karena belum tahu. Kalau orang belum tahu dia apakan? Diberitahu, bukan dimarahi. Bukan dicaci. Jadi boleh jadi ada yang mencela itu karena belum tahu. Nah, kalau kita tidak merasa harus dicela, ya, dan tidak merasa celaan itu ada pada diri kita, kenapa mesti marah? Jelas ya?
Maka apa yang terjadi? Perhatikan doanya. Aw kama qala ilahi ila man takiluni a ila qaribin yu'dhini am ila ba'idin yu'limuni fa ana radin ma lam taghdab alayya wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, setelah aku bertugas di sini dan dilempari oleh orang-orang di sini, kemana lagi engkau akan perjalankan aku setelah ini? Apakah tempatnya masih dekat dan aku akan dilempari lagi? Ataukah tempatnya jauh dari sini dan aku akan disakiti lagi? Aku ridha dengan itu ya Allah, selama itu perintahmu sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Itu poinnya. Tolong garis bawah ini. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Apapun yang kau perintahkan, aku kerjakan. Apakah tempatnya masih dekat atau jauh dan aku akan disakiti lagi? Dari situlah turun undangan Isra dan Mi'raj. Ternyata bukan cuma di bumi, diperjalankan langsung sampai dengan ke langit. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Turunlah peristiwa Isra Mi'raj. Undangan itu turun. Asalnya dari situ.